Bila orang mengerjakan dosa, udah berhenti dari dosa tapi nggak nyesel, di hatinya belum taubat di mata agama, tapi udah istighfar 100 kali, nggak dihitung, nggak ada istighfar aturannya. Itu bukan, itu buah istighfar. Tapi kudu nyesel. Nyeselnya, nyesel ngapa saya ngerjain dosa, ngapa saya mabuk. Begitu. Akal yang ada, orang aja yang akalnya nggak ada dibawa grogol, biar ada akalnya. Masa gua akalnya ada dibikin hilang? Nyesel. Ini nadam namanya, nyesel. Tapi kudu karena Allah nyeselnya. Jangan nyeselnya, gua nyesel ketangkep. Tuh ketangkep itu bukan karena Allah, karena faktor lain, kena musibah, gua nyesel. Begitu. Itu begitu. Nyesel ini rukun utama taubat. Maka dalam hadis at-taubatu an-nadam, taubat itu rukun tertingginya penyesalan. Nyesel. Itu dua indikatornya tuh. Satu, berhenti. Berhenti itu tinggalin. Dua, nyesel. Tiga, janji tidak akan mengulangi lagi. Kudu janji. Meski besok lusa terjebak dosa, dosa baru, kudu janji tidak mengulangi lagi. Ini rukun taubat, tiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qauluhu wa taubatu wa laha salasatu arkanin, dan bagi taubat itu ada tiga rukun. Al-awwalu al-iqla'u anidh dhambi, adapun pertamanya yaitu mencabut diri, berhenti daripada dosa. Fala yasihu taubatul makasi masalan illa idza aqla 'anil maksi, maka tidak sah oleh taubatnya orang yang tukang pungli umpamanya, kecuali apabila mencabut diri daripada pungli, pungutan liar. Wasani, adapun yang keduanya, an-nadamu ala fi'liha liwajhillahi ta'ala, yaitu menyesali atas perbuatan maksiat liwajhillahi ta'ala, karena ridha Allah ta'ala. Fala tasihu taubatu man lam yandam, maka tidak sah oleh taubatnya orang yang tidak menyesal. Au nadima, atau ia menyesal li ghairi wajhillah, bagi selain ridha Allah ta'ala. Ka'an nadima li ajli musibatin hasrat lahu, seperti bahwa ia menyesali karena lantaran musibah yang hasil oleh musibah baginya.
Wasalisu adapun yang ketiga al-azmu, yaitu azam berjanji ala an la ya'uda ila misliha abadan, atas bahwa tidak kembali ia kepada sepertinya maksiat abadan selamanya. Fala yasihu taubatu man lam ya'zam ala adamil amdi, maka tidak sah oleh taubatnya orang yang tidak berjanji atas ketiadaan kembali lagi kepada dosa. Wa hadza illam tata'allaqil ma'siyatu bil adami, adapun ini tiga rukun, yaitu jika tidak berkaitan oleh maksiat dengan manusia. Fa in ta'allaqat bihi, maka jikalau berkaitan maksiat itu dengan manusia, falaha syaratun rabi'un, maka bagi taubat itu ada syarat yang keempatnya, wa huwa yaitu raddudz zulamati ila sahibiha, yaitu mengembalikan pedzaliman kepada yang punyanya, au tahsilul bara'ati minhu, atau hasilnya pembebasan daripada yang punya, tafsilan secara terperinci, la ijmalan tidak secara garis besar. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kita maklumi bersama bahwa pada lafaz la ilaha illallah terdapat 12 daripada huruf yang terkandung 12 akhlak mulia, 6 aspek lahir, 6 aspek batin. Yang keenamnya adalah taubat. Orang yang mengerti tentang la ilaha illallah akan terdorong pada dirinya keinginan kuat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci. Bila dia pengen dekat dengan presiden, maka tentu yang pertama dilakukan adalah mandi dari berbagai kotoran. Jangan sampai masuk istana presiden dengan baju yang berlumuran air got. Nggak bisa masuk, apatah lagi ketemu presiden, udah diusir oleh pas pampres. Itu baru presiden manusia. Kalaulah kita pengen dekat dengan Allah, tidak akan bisa kita dekat kecuali kita harus bebersih. Cara bebersihnya adalah bertaubat. Bertaubat. Nah, kata Syekh Nawawi, kalau ngomongin taubat, rukunnya ada berapa? Maka jawabannya tergantung dosanya. Karena dosa itu terbagi dua. Ada namanya haqqullah, ada namanya haqqul adami. Ada namanya dosa urusannya sama Allah doangan. Ada dosa yang urusannya sama manusia. Maka beda-beda untuk kita ngomongin taubat rukunnya. Bila dosa itu kepada Allah, kaitannya dengan melanggar larangan, maka rukunnya 3. Inilah yang disebut walaha salah satu arkan. Bagi taubat itu ada 3 rukunnya. Taubat dari apa?
daripada melanggar larangan. Melanggar larangan. Contoh, mabuk-mabukan, berjudi, judi, itu namanya melanggar larangan. 3. Kalaulah dosa sama Allah kaitannya pada tidak mengerjakan perintah, maka rukun taubatnya 4. Bila tidak mengerjakan perintah, tidak puasa Ramadan, tidak sholat, tidak zakat. 4. Dan bila dosa itu kaitannya dengan manusia, maka rukun taubatnya 4. Begitu. Jadi malam hari ini saudara, kita akan mengurai mahia alamatu qabuli taubatil abdi. Apa indikator diterimanya taubatnya seorang hamba? Maka dilihat pelanggarannya. Kayak tadi, ada 3, ada 4, ada 4. Kita bedah dulu satu-satu, berbicara mengerjakan larangan. Kalau mengerjakan larangan kaitannya sama Allah saja, maka taubatnya agar benar-benar diterima oleh Allah 3. Mabok, judi, ini dosa sama Allah namanya, tapi kaitannya sama melanggar larangan. Begitu, melanggar larangan. 1. Agar taubat itu diterima oleh Allah, syarat pertama adalah iqla', kudu berhenti dari dosa, tinggalin dosa itu. Sehingga bila orang itu mengadakan pungli, malakin, berhenti udah, cari pekerjaan yang lain. Kalaulah dia judi, udah berhenti dari judi, pulang dengan duitnya kasih bini. Udah banyak ngasih bini, kotak amal masjid Taqwa aja isi. Begitu, berhenti. Kalaulah dia dosanya dari mabuk-mabukan, udah berhenti, botolnya dibuang, namanya iqla', berhenti. Itu 1. Yang kedua adalah an-nadam, nyesel ngerjain dosa, nyeselnya murni karena Allah. Bila orang mengerjakan dosa, udah berhenti dari dosa tapi nggak nyesel, di hatinya belum taubat di mata agama, tapi udah istighfar 100 kali, nggak dihitung, nggak ada istighfar aturannya. Itu bukan, itu buah istighfar. Tapi kudu nyesel. Nyeselnya, nyesel ngapa saya ngerjain dosa, ngapa saya mabuk. Begitu. Akal yang ada, orang aja yang akalnya nggak ada dibawa grogol, biar ada akalnya,
Masa gua akalnya ada dibikin hilang? Nyesel. Ini nadam namanya, nyesel. Tapi kudu karena Allah nyeselnya. Jangan nyeselnya gua nyesel ketangkep. Tuh ketangkep itu bukan karena Allah, karena faktor lain, kena musibah, gua nyesel. Begitu. Itu begitu. Nyesel ini rukun utama taubat. Maka dalam hadis at-taubatu an-nadam, taubat itu rukun tertingginya penyesalan. Nyesel. Itu dua indikatornya tuh. Satu, berhenti itu tinggalin. Dua, nyesel. Tiga, janji tidak akan mengulangi lagi. Kudu janji. Meski besok lusa terjebak dosa baru, kudu janji tidak mengulangi lagi. Ini rukun taubat tiga ini. Bila mana dosa kita itu melanggar larangan, bila dosa itu adalah meninggalkan perintah, tidak puasa Ramadan. Dulu sih waktu SMA sama SMP kelas 3 kata dia begitu. Ya mau dulu mau sekarang. Kalaulah dia dosanya itu meninggalkan perintah, enggak sholat dulu, enggak puasa, dia dagang enggak zakat, apa aja, maka taubatnya 4. Kalau pengen diterima sama Allah taubatnya, 1, berhenti, ikhlas. 2, an-nadam, menyesali atas meninggalkan perintah itu, nyesel. 3, janji tidak akan mengulangi lagi. 4, qadain, kerjain, bayar. Kalaulah dia nggak puasa Ramadan, zaman SMA begitu, dulu saya sahur di rumah sama emak, tapi di luar sahur juga, begitu sahur juga. Ini bagaimana? Ya, berhenti, menyesal, janji tidak mengulangi lagi, dan bayar. Kodoin tuh puasa, mau Senin Kamis ke kodoinnya, kodok, bayar tuh. Berapa hari? Ya waktu itu sih saya kayaknya seminggu, ya seminggu, begitu. Seingat gue sih kayaknya saban hari, ya 30 hari. Kalau saban hari ya kan, begitu. Kodoin. Kodoin itu taubat bagi orang yang meninggalkan perintah. Istighfar enggak perlu. Apa itu artinya enggak perlu? Bukan rukun, bukan syarat diterimanya taubat. Ini baru dia bakal tahu taubat yang diterima. Kalau nangis bagaimana? Enggak perlu nangis. Qadain. Bandingannya kayak kita belum bayar listrik. Bayar listrik tanggal berapa ya? 5 sampai 20. Nah sekarang tanggal 25 umpamanya, kan udah lewat dari 20. Kita datang ke loket PLN, nangis-nangis sampai guling-guling.
Kira-kira lunas nggak? Lunas nggak? Ada orang nggak pakai nangis, bayar aja, lunas nggak? Tuh, bayar itu taubat. Taubat. Bahkan ada dendanya. Begitu. Meski puluhan tahun, meski. Contoh gampang, tanah. Saudara punya tanah, kagak diopen-openin, punya babak katanya, punya babak. Babanya udah meninggal, kapan? Ya belum lama sih, baru 80 tahun yang lalu. Ya itu sudah lama sebetulnya. Dia aja sekarang umurnya udah 80, berarti udah lama banget. Belum bayar pajak-pajak. Lalu kita mau jual, nggak bisa. Sama negara. Kudu apa? Bayar pajak. Tapi ada pemutihan. Pemutihan itu menghapus denda, bukan menghapus. Bener nggak? Hah? Yang namanya pemutihan itu menghapus pajak. Hah? Denda ya? Tuh denda kata. Kudu dibayar. Kudu dibayar. Nggak bisa, catatannya deh. Terus saja. Tahun sekian belum bayar nih, 20 tahun yang lalu. Kudu dibayar. Nggak bisa, mau dijual nggak bisa. Kudu bayar. Kudu. Begitu. Aman negara ada terobosan PTSL. Jadi korodit juga sama notaris, sianan kita sama notaris. Rada sedih dia. Boleh walaupun belum bayar pajak bikin sertifikat, tapi tetap dijual atau buat pinjem kagak laku, kudu bayar. Iya sama aja, kudu taubat. Begitu maksudnya. Jadi tidak bisa dengan nangis, enggak lain. Yang dengan nangis doang mabok bisa, 3 doang. Kalau melanggar perintah, ya bayar. Seminggu lalu kita nggak sholat, ya bayar. Dohor, ya dohor. Berapa rakaat? Ya dohor berapa? 4, ya 4. Kapan bayarnya? 24 jam. Ada orang punya utang sama kita tuan utang, dia ngutang sama kita. Berapa? 20 juta. Utang sama kita. Ngutangnya subuh jam 7, sekarang maghrib. Bang, saya mau bayar. Jangan, lu jam 7 ngutangnya, nanti bayarnya besok pagi aja. Begitu nggak kira-kira? Kagak. Diterima nggak bayar sekarang? Dia nelponnya jam 1 malam, diterima nggak? Diterima. Kenapa? Bayar utang. Taubat itu bayar utang. Kapan kita sholat? Mau ba'da sholat asar kek, mau ba'da sholat subuh kek, mau kapan aja, sebab bayar utang, diterima. Bayar utang, utang sama Allah. Tuh begitu namanya dosa meninggalkan perintahnya kudu dikerjain, kudu begitu. Karena ada waktu yang habis, waktunya perintahnya belum kayak bayar listrik yang habis waktunya udah tanggal 20, ini tanggal 25, habis waktunya, waktu normal, tapi belum bayar, ya belum lunas. Pas kita di depan kantor di loket PLN nangis, ya udah lunas dah. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh ya? Kagak ada. Jadi ini namanya kita indikator taubat. Begitu. Jadi ada tata aturan taubat, ada aturannya. Taubat itu begitu. Lalu kalau dosanya sama manusia, mana tuh contohnya? Nyolong, begitu dosanya.
Kita nyolong apa ya? Ya bakwan, nyolong jambu, nyolong apa aja, sendal. Dia ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin, begitu. Ini namanya nyolong. Mau nyopet, mau apa aja dah. Apa dia naik metro mini 69, udah hilang, udah nggak ada. Duduk pura-pura merem, ditagih kondektur, dia lewat turun, ngutang, dia ngutang. Sangkutannya sama orang, sangkutannya, atau ngomongin orang, itu namanya ghibah, sangkutannya sama orang. Kalau sangkutannya sama orang, taubatnya 4. 1, kudu berhenti dari dosa, tinggalin. Kalau nyolong, berhenti. 2, nyesel melakukan tindakan tersebut. 3, janji tidak akan mengulangi lagi. 4, balikin duit yang dicolong, jambu yang dicolong, balikin. Enggak perlu bilang, yang penting balik. Kita nyolong, namanya kita karyawan, dari kasir, dari toples, laci-laci, ngumpetin 100.000. Oh, 100.000, balikin sama bosnya. Bos, tadi ada orang bawain duit, ini katanya suruh kasih bos, buat bos. Begitu, padahal orangnya kita yang niat di hatinya balikin duit lo. Jadi nggak perlu bilang, yang penting balik. Begitu, balik. Bagaimana kalau orangnya mati? Enggak lunas. Dengan orangnya mati, cari ahli warisnya. Jadi dulu saya sekolah tuh SMA ya, jadi makan tuh di kantin tuh, bakwan 5 ngaku 1. Sekarang berapa harga bakwan? 3.000, ya 3.000 berarti. Balikin. Paran kantinnya, masalahnya ibu kantinnya butuh kiem, udah pulang ke Tegal. Paranin Tegal, udah mati, kasih sama anak-anaknya ahli waris. Ini duit orang tuamu, anaknya 3.000 barang warisan. Mana anaknya ada 30 lagi, satu orang 100 perak, 30 itu barang warisan. Balikin. Kalau nggak balikin biar kita nangis, nggak lunas. Enggak lunas. Atau kalau nggak balikin, minta dihalalin. Ngomongnya detil, tuh mananya tafsilan, terperinci. La ijmalan, tidak boleh garis besar. Mohon maaf lahir batin, enggak lunas. Kudu detil. Pak Haji, begini, dulu kan Pak Haji itu ada pohon nangka tuh, mau diambil kata Pak Haji udah kesorean, ke magriban, besok pagi aja. Tahu-tahu pas pagi nangkanya hilang. Itu saya tuh Pak Haji yang ngambil. Waktu itu saya Pak Haji. Jadi saya kemarin ini minta dihalalin sama Pak Haji, minta dihalalin. Kata Pak Hajinya, baik, saya halalin. Lunas. Dihalalin tuh dibebasin. Kata Pak Haji, nggak bisa bebas, kudu ganti. Kita harus ganti. Pilihannya gitu. Nggak bisa, mohon maaf lahir batin, nggak lunas. Kudu tafsir, terperinci bilang. Pak Haji, ayam putih yang Pak Haji cari itu hilang.
begitu. Itu saya yang ngambil. Kalau saya ngomong begitu, kata Pak Haji, berarti sepeda gua juga tuh yang hilang tuh rel itu, lu juga tuh sepeda, belum lagi tuh mangga, begitu. Waduh, kemana-mana. Gua kagak itu mau, enggak. Ini tandanya udah ngaku nih, begitu. Ya kita kudu sabar, begitu. Yang penting dia halalin enggak ini, enggak ganti. Kalau itu enggak Pak Haji, karena bukan kita. Walaupun Pak Haji nuduh itu urusan Pak Haji, tapi saya cuma nangka doang. Ente tanya aja pasar Lembang, kalau nangka segede gitu berapa? Balikin, balik. Baru kita bersih dari dosa. Kalau nggak begitu, dosa kita nggak bersih. Makanya beruntung orang yang punya duit, duitnya di tangan orang. Udah jangan ingat-ingat bonnya, buang. Di akhirat ketemu sama kita. Di akhirat tinggal dihitung. Kalau enggak dibalikin di dunia, di akhirat 1000 perak, 1000 rakaat. Salat dia buat kita, ganjaran dia buat kita, semuanya. Jadi lumayan, lumayan. Jadi jangan dipuyangin, anggap aja jenggot dicukur biar tambah banyak, biarin begitu. Nggak bisa, nggak bisa, harus balik. Maka rumus muslim itu, mendingan duit kita di tangan orang dibanding duit orang di tangan kita, ribet. Kedua, cara orang daerah, ini mau cara. Kalau udah ngomong teknis, bukan prinsip, boleh saja saudara enggak pakai, tapi dipakai bagus. Ini teknis. Adat di beberapa perkampungan di Banten, ini cerita di Tanara tuh adatnya. Kan orang kampung itu suka ada kredit orang Tasik, piring gitu, gelas, sendok, panci, saban hari harganya sekian, tapi bayarnya per hari, sehari 1000 rupiah, begitu bayarnya tuh. 1000 rupiah, 1000 rupiah, 1000 rupiah gitu, saban hari. Ada yang mingguan 5000 umpamanya, begitu tuh. Ini kesepakatan antara yang dagang sama yang ngambil barang kredit. Nah, ketika ngambil itu, dia omong sama si tuan rumah nih, orang nih, sama orang Tasik nih, Pak, saya kan kagak tahu rumahnya bapak nih, kagak tahu di mana rumahnya bapak nih, di Tasiknya kagak tahu di mana. Jadi maksud saya begini, andai saya nggak ada umur Pak, saya nggak ada umur, bisa nggak bapak janji dihalalin, biar saya di akhirat nggak dituntut utang saya itu. Bingung balikinnya kemana rumah bapak. Jadi kalau saya andai nggak ada umur, lalu dibebasin sayanya, begitu. Takut nanti jadi masalah di akhirat sayanya dengan belum lunas, begitu. Iya baik. Jadi bila meninggal begitu. Tapi kalau bapak meninggal, bapak tinggal bilang sama keluarganya, ada utang di saya kalau saya masih hidup. Enggak apa-apa itu, bapak nggak perlu halalin. Yang penting saya ini, saya bingung ngebalik ke rumah bapak. Dulu kan nggak ada handphone, nggak ada telepon, udah akan kepercayaan sesama muslim. Itu ada tuh, saya temukan dalam berbagai daerah kayak begitu. Saking ngerinya duit orang jangan sampai ada di kita. Ribet di akhiratnya, puyeng, nggak enak, balikin. Begitu. Dulu saya nyolong ayam, udah balikin. Tapi orangnya nggak ada dan kita nggak tahu alamatnya. Kalau nggak tahu alamatnya, mentok caranya. Terakhir, wa ilaihi turja'ul umur. Berapa kira-kira harga ayam sekarang? Begitu. Kalau duit waktu itu kan masih hemat, tapi duit sekarang tentu karena ayam sama, nilai berbeda. Oh, sekarang ayam tuh 500.000. Baik, duitnya masukin amplop,
kasih tulis dari Pak Anu, ya yang kita colong namanya dari Pak Anu, kasih tuh pengurus masjid, ini ada sodakoh dari Pak Anu, bukan pahalanya buat Pak Anu, bukan, dari Pak Anu. Umpamanya Pak Ahmad yang kita colong, ini sodakoh dari Pak Ahmad. Pak Ahmad mana? Enggak tahu saya juga. Begitu, enggak usah dong yang saya dulu nyolong, itu bakal viral kitanya, viral nantinya. Jangan kayak begitu. Tulis di amplop. Jadi sehingga ama pengurus masjid tuh, apalagi masjid yang dibangun cakep dah, begitu, biar beli semen. Jadi sehingga si pengurus masjid tuh enggak doain kita, doainnya ya Pak Ahmad, karena yang nyumbang dia. Ya kita sih nanti tentu bakal diucapin terima kasih dan doain juga, wasilah. Tapi kalau kita main taro aja, yang didoain kita mulu, padahal duit orang, salah. Begitu. Maka dari Pak Anu, niat di hati ngebalikin dia, sehingga diharapkan di akhirat nanti kan ada catatan di buku catatan amal dia, si Anu nyolong duit kita 500.000 atau ayam seharga sekarangnya 500.000 waktu itu, begitu, anggapnya 500.000. Ayo, kurang ajar, saya bakal tuntut di hadapan Allah. Tapi lihat lagi, ada di rekening pahalanya orang ngasih pahala senilai 500.000 yang nyolong juga. Akhirnya mau nuntut juga nggak jadi, ada kebaikan. Begitu maksudnya, ada kebaikan. Balikin atas nama dia. Ribet, makanya dikatakan haqqullah mabniun ala samahah wa haqqul adami mabniun alal masyahah. Hak Allah itu didasari atas murah. Orang kalau mau dibandingin dosa, saudara enggak puasa Ramadan, mohon maaf, ini perbandingan dosa nih, artinya antara dosa sama dosa. Enggak puasa Ramadan berapa? 5 tahun. Enggak, baru insaf 5 tahun enggak puasa. Ama saudara nyolong 1.000 perak, dosanya gedean nyolong 1.000 perak. Enggak puasa dari kecil sampai gede, sampai umur 60 tahun, lalu mati. Ama orang puasa terus nyolong 1.000, dosanya gedean nyolong 1.000 perak. Apalagi miliaran mah nyolongnya udah 1.000 perak aja. Kenapa? Kalaulah dia dengan tidak puasa, andai nanti dimasukin ke neraka sama Allah, sebuah keadilan karena dia melanggar larangan atau melanggar perintah, karena diperintah puasa nggak puasa. Andai dia dimasukin ke neraka sama Allah, andai dia mau dimaafin sama Allah, boleh aja, hambanya Allah maha pengampun. Tapi kalau dosa sama orang nggak bisa Allahnya, saya maafin, nggak ada, terserah dia yang punya barang, maafin kagak. Kalau dia kagak maafin, gua kagak. Kalau dia maafin, gua maafin. Ribetnya dosa segitiga namanya, dosa sama orang, dosa segitiga istilahnya, dosa kita sama Allah, sama orang, sama hamba Allah. Ini ribet di akhiratnya. Allah nggak maafin, terserah orang itu maafin apa kagak. Tuh begitu. Kalau mau pakai disebut mendingan, meski salah, mendingan dia, mohon maaf nih, mabok dibanding nyolong, ngambil barang orang, ribet, puyeng, di akhiratnya repot, balikin, repot, begitu, repot. Kalau nyolong duit negara, ya dibalikin. Sebagai apa dia? Presiden dari Sabang sampai Merauke, tobatnya merakyat segitu,
Gubernur ya dari ujung ke ujung, dari batasnya mana kira-kira ya ceduk larangan dah sampai ujung itu. Kalau ibarat provinsi Banten, kalau Tangerang kota, kalau camat lurah ya tergantung. Begitu. Sejauh mana wewenang dia? Ribet. Jadi pejabat tuh ribet. Taubatnya sama siapa? Kalau di akhirat, kalau di dunia balikin. Daripada ini selesai. Ini puyang kayak begini nih, puyang. Mana nyolong listrik lagi. Wah, kita pejabat bukan. Ini tobatnya repot, ini BUMN ini. Rakyat lagi, puyang sama kita. Nggak usah. Normal lah ya. Hidup itu yang enak. Jangan berurusan sama manusia ribet. Berurusan sama Allah ringanan. Karena taubatnya amat sangat berat kalau sama orang. Kalau kita ngomongin orang, bagaimana cara taubatnya? Ngomongin orang 4, ngomongin orang. Yang pertama ya kita berhenti, kedua menyesal, 3 janji, 4 dilihat. Yang keempatnya, udah nyampe belum omongan kita di kuping dia? Belum, maka sholat taubat, istighfar untuk dia. Istighfar berapa kita ngomongin? Sejam istighfar. Ya Allah ampuni dosanya Pak Udin, ya Allah ampuni dosanya Pak Udin, ya Allah ampuni dosa Pak Udin, yang besar yang kecil, ya Allah dosa. Terus saja sejam, karena ngomonginnya sejam. Tapi kalau udah nyampe ke kuping dia nggak bisa, kudu minta dimaafin. Pak Udin maafin, saya ngomongin ente gitu, maafin, udah fitnah. Kata dia kagak maafin, rada repot tuh urusan sama orang. Iya gua maafin, bebas. Ini urusan sama orang, ribet. Janganlah. Kita harus rapih, harus rapih. Ini begini, tapi saya berzina sama perempuan, ini bagaimana tobatnya? Mana dia punya laki-laki, ini bagaimana? Gua minta bapak melakinya, aduh perang dunia bang, bininya bang gua tidurin 7 kali bang, itu yang saya ingat. Waduh tambah ngamuk aja dia kalau dikata begitu. Ini nih kata Imam Ghazali, wa ilaihi turja'ul umur. Udah balikin nama Allah, nggak perlu minta maaf melakinya, udah serahin nama Allah. Sama perempuannya ya nggak usah lah, sama perempuan nggak ada. Ini dosa sama Allah namanya, melanggar larangan yang tidak. Udah kayak begitu. Ini namanya cara-cara taubat agar diterima. Kudu mengerti rukun-rukun taubat. Gua mau sholat sunat taubat, itu bukan taubat. Judulnya aja sholat sunnah. Sunnah tuh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Sholat sunnah taubat enggak ngaruh. Itu nanti di depan nih, sempurna, penyempurna. Apa tuh penyempurna? Bawang. Tahu bawang nggak? Nasi ketan, udah kasih kelapa aja udah cukup. Cuma kalau ditambahin bawang di atasnya sedepan, bener nggak? Nah, kayak gitu. Itu bawang aja, bukan pokok, bukan garam. Beda sama garam. Ini sop, kagak ada garamnya, enak nggak? Kagak. Ini garam, yang aturan ini. Sholat sunat taubat, bukan taubat. Sesudah kita taubat baru disempurnakan dengan sholat. Nanti diajarin cara sholatnya, tidak bisa malam hari ini, pertemuan mendatang, dengan doa-doa yang luar biasa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu begitu. Ini namanya aturan kita taubat. Dan taubat ini adalah
terminal pertama yang harus dilalui oleh orang yang pengen ada kedekatan dengan Allah. Nggak bisa. Kalau orang pengen dekat dengan Allah kudu taubat. Nggak bisa. Kalau nggak taubat. Dan betapa ribetnya dosa sama manusia, betapa murahnya Allah sama hambanya. Itu begitu. Segini aja dah buat tanya jawab, takut ada tanya jawab. Saya nerangin rukun taubat agar taubat kita diterima sama Allah. Adakah yang ditanya dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.